Saya setelah mendengar paparan dari Prof. Mahfud dan juga penjelasan atau respon dari anggota Komisi 3, muncul semacam pertanyaan imajiner di kepala saya. Pertanyaan imajiner saya itu adalah, apakah orang yang mempunyai transaksi keuangan yang dicurigai oleh PPATK itu menyaksikan tayangan ini? Anggota fraksi PKS di Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU memuji Ketua TPPU Mahfud MD sebagai manusia Indonesia satu-satunya yang paripurna karena telah berkarir di 3 lembaga pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nasir juga meminta agar kasus tersebut diselesaikan secara tuntas. Ia juga menyatakan bahwa ada orang yang berpengaruh dan memiliki kekuatan tinggi, sehingga dapat menutupi dana triliunan tersebut tanpa tercium. Kata Nasir, angka sebegitu besar pasti ada orang-orang tertentu, tidak mungkin orang itu sendiri. Yang ketiga, Prof. Mahfud MD yang saya hormati, ada peribahasa orang tua kita dulu, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Saya pikir itu sebuah peringatan orang tua kita. Kita lebih berhati-hati. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Artinya, saya percaya bahwa Prof. Mahfud mungkin sudah kesal, ya, sehingga kemudian merespon terkait dengan apa yang dimiliki oleh Rafael. Tentu saja pernyataan itu menjawab pertanyaan teman-teman media, sehingga menimbulkan dalam tanda kutip kegaduhan di media sosial, juga bertebaran bermacam spekulasi soal ini. Nah, karena ini sudah pecah di mulut, ya, kita harus mempertanggungjawabkan. Dan saya pikir forum dari sore hingga malam hari ini juga dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang hari ini beredar di tengah-tengah masyarakat soal dana ratusan triliun yang dinilai oleh PPATK itu transaksi keuangan yang mencurigakan. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya punya harapan agar kasus ini atau katakanlah isu ini bisa diselesaikan lewat proses hukum untuk mengembalikan public trust kepada pemerintah. Dan saya juga meminta kepada DPR untuk mempertimbangkan terkait dengan tadi ada keinginan untuk membentuk pansus dan lain sebagainya. Meskipun itu adalah kewenangan atau hak yang diberikan oleh undang-undang pada lembaga DPR. Kenapa? Kalau kita lihat susunan keanggotaan komite TPPU, kalau kita lihat keanggotaan yang duduk di tim pelaksana komite TPPU, rasanya nggak mungkin isu ini kemudian senyap dan kemudian tenggelam. Nggak mungkin. Coba lihat ini. Tim pelaksana komite TPPU itu, wakil ketuanya, deputi 5, anggotanya sampai kepada Kabareskrim, Kadensus, ya, Jampidum, Jampitsus. Ini bukan orang sembarangan dalam pandangan saya. Oleh karena itu, kalau kemudian ya, isu ini kemudian hilang, senyap, atau seperti fata morgana, kita lihat dari jauh ada air, ketika mendekat ternyata tidak ada, maka kita kemudian meragukan keanggotaan yang duduk di tim pelaksana komite TPPU tersebut, Prof. Mahfud MD. Nah, oleh karena itu, mari kita selesaikan ini ya dengan cepat, dengan tepat, dan kemudian menghasilkan ya manfaatnya bagi negara, karena jumlah uang ini memang tidak sedikit seperti yang disinggung oleh teman-teman sebelumnya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sangat-sangat berharap kepada Prof. Mahfud MD agar kemudian ya penegak hukum bisa bekerja dengan cepat. Bahkan kalau perlu nanti salah satu kesimpulan rapatnya ini semacam usulan agar juga diberi waktu ya
diberi waktu. Kalau nanti waktu yang sudah diberikan ternyata belum mampu, ya, belum mampu dilakukan dengan baik, disitulah barangkali DPR perlu mempertimbangkan untuk membentuk pansus, memanggil pihak-pihak terkait untuk menanyakan kenapa ini kemudian bisa terkendala, bisa terhambat. Karena Prof. Mahfud MD yang saya hormati, angka segitu besar, pasti ada orang-orang tertentu di belakangnya. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin tuh orang itu sendiri berdua, pasti ada orang-orang berpengaruh, orang-orang kuat di belakangnya. Karena jumlahnya tidak sedikit, bahkan barangkali jumlah ini bisa lebih besar lagi dari angka seperti itu. Nah, karena itu harapan kami kepada Komite TPPU dan juga tim pelaksana Komite TPPU agar bisa bekerja dengan cepat, kemudian memberikan harapan kepada masyarakat, karena seperti kata peribahasa tadi, ternyata dia sudah pecah di mulut, bukan pecah di perut. Karena itu mari kita sambut ini, dan ini adalah bahagian agar kemudian penegakan hukum ini bisa transparan, kemudian juga bertanggung jawab. Dan yang paling terakhir saya juga ingin sampaikan kepada kita semua, ya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman juga, bahwa kita beruntung punya Prof. Mahfud MD.